politik. Ya. Saya mengawalinya mulai dari awal saya ini membina hidup saya gitu, dengan keluarga. Ya. Jadi walaupun dengan keterbatasan, saya telah tetap berpikir bahwa kita sebagai masyarakat Dompu tetap harus punya perhatian gitu terhadap para calon pemimpin. Kalau misalkan saya terlibat dalam politik, maka saya akan tinggalkan semua apa yang saya rencanakan. Maksud itu niat kami insya Allah akan membawa Dompu itu ke arah yang masyhur, Ya. jadi mandiri, sejahtera, unggul, dan religius. Ya. Nah, untuk menuju ke sana tentu kami harus punya program. Ya. Nah, program kita Jara Pasaka. Jara Pasaka sudah ada programnya ya. Jagung porang, padi sapi, dan ikan. Jagung porang. Masyarakat juga ini tidak pernah puas gitu. Ya memang tidak ada pembatasan seberapa boleh kita rusak lingkungan atau alam ini untuk mencari nafkah gitu. Ya. Bahwa kita hidup ini, kita diciptakan oleh Allah itu bukan sekedar mencari nafkah untuk banyak keturunan, tapi juga ada tanggung jawab kita. Jadi menjadi khalifah itu kita semua bisa menjaga alam ini. Sobat Inspirasi, tentunya kita sangat prihatin ya atas kondisi hutan, kondisi alam yang ada di Dompu dan Bima secara luas begitu ya. Kita tentunya berharap Sobat Inspirasi juga bisa menjadi motor penggerak untuk orang-orang di sekitarnya untuk mau merubah paradigma, mau merubah cara hidup, mau merubah untuk memanfaatkan alam secara bijak ya, tanpa harus rusak alam itu sendiri. Baik, kita tinggalkan mengenai jagung. Tadi ada komoditas lain yang mungkin bisa dijadikan unggulan ya, sebagai alternatif hasil panen mungkin bagi para petani. Tadi ada porang, terus padi, sapi, dan ikan. Nah, dalam program Abang bagaimana untuk menggenjot calon komoditas unggulan tadi supaya benar-benar menjadi ya akhirnya menjadi idaman gitu bagi petani yang bisa memberikan dampak ekonomi secara masif gitu. Iya. Jadi untuk porang ini lumayan ya, komoditi yang sangat membutuhkan dan dicari biaya besar. Betul. Jadi beberapa kali lah kita mencoba untuk berjuang ke kementerian meminta mendapatkan alokasi ya. Iya, gitu. Tapi lagi-lagi dananya dialokasikan untuk penanganan COVID. Iya, itu. Jadi jawabannya sama juga di sana juga seperti itu. Biasanya pusat itu selalu membantu mendukung program-program daerah. Tapi apapun itu program yang memang digaungkan oleh Abang, kami sih berharap sebagai masyarakat agar benar-benar bisa direalisasikan ke dalam satu konkret, karena memang itu adalah haknya rakyat yang dijadikan begitu ya. Dan Sobat Inspirasi juga bisa sama-sama memantau kinerja dari Abang aja ya Sobat Inspirasi. Jangan suka-suka untuk memberikan kritik pada beliau ya. Oh, tidak masalah. Jadi kami tidak dikritik. Oke, siap. Nah, Abang, tadi kami pada saat menunggu Abang, kami juga melakukan beberapa interview di ada pengusaha UMKM, terus ada juga pelajar dan ada juga masyarakat umum yang datang berbelanja gitu ya. Kami nanya rata-rata menginginkan sesuatu yang lebih konkret dari Pak Bupati. Kalau dari UMKM mereka menginginkan ada memberikan bantuan. Kalau selama ini mereka lebih mengandalkan koperasi atau yang bahasa kitanya mungkin kasar rentenir gitu, sehingga mereka terjebak di dalam modal dan membalikan modal dalam dunia usaha. Bagaimana kira-kira kalau untuk harapan masyarakat terkait UMKM yang diberikan bantuan modal gitu? Iya, jadi kalau untuk itu ya memang kita akan perjuangkan. Nah, jadi kadang-kala kan semua berkeinginan dibantu, sementara kemampuan lagi kondisi ya. Jadi ya mana yang mungkin kita nanti kita petakan. Jadi di 8 kecamatan cara kami membantu itu tetap saja harus berkeadilan. Jadi di 8 kecamatan itu kita bagi dulu per kecamatan alokasinya, lalu nanti dari kecamatan jadi sistemnya seperti itu. Jadi tidak semua bisa jadi tidak semua UMKM yang mengajukan langsung disetujui dan langsung pada bupati. Tentunya melewati banyak ya. Tapi sih berharap memang itu menjadi bagian dari ya, karena memang masyarakat juga menginginkan sesuatu. Mereka juga berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk bangkit gitu ya dalam kondisi kayak gini. Mudah-mudahan harapan mereka juga bisa terbantukan. Nah, tadi ada lagi janjinya untuk menyediakan lahan bagi pedagang kaki lima untuk berdagang supaya kami tidak memakan bahu jalan gitu kan. Gitu. Pernah ada janji kan seperti itu dengan waktu kampanye, menyediakan lahan bagi kaki lima supaya mereka tidak berdagang di bahu jalan begitu.
Kemarin baru kita bahas bahwa penting juga dibuatkan itu tempat khusus untuk berjualan. Memang saya melihat bahwa di sepanjang jalan-jalan itu udah ada banyak tempat usaha berjualan yang memakan bahu jalan, trotoar tempat masyarakat berjalan kaki. Dia pikirannya dasar pemikiran itu kami mencoba ingin mencari. Insya Allah ada 2-3 titik rencana untuk membuka tempat khusus. Jadi dari hasil-hasil produksi lokal. Insya Allah ke depan kita. Nanti kan kehadiran AKJ untuk menghadirkan sesuatu yang baru ya untuk pedagang kaki lima Sobat Inspirasi ya. Ada satu lagi Sobat Inspirasi, petani tadi yang kebetulan juga datang berbelanja pupuk katanya begitu ya. Mereka mengeluhkan harga pupuk yang tidak stabil begitu ya. Terus mereka juga mengeluhkan harga produk bawang benar-benar di saat tertentu jatuh. Mereka dan akhirnya mengalami kerugian yang sangat luar biasa gitu. Harapannya akhirnya mereka apa yang Bapak harapkan dari pemerintah? Mengharapkan ada intervensi untuk menjaga kestabilan harga baik pupuk maupun harga produk pertanian hasil olahan mereka begitu. Bagaimana kalau untuk masalah ini yang Abang ini gitu di kabupaten? Masalah pupuk. Iya. Ya memang dulu pernah ada urusan pupuk itu memang para pengedar, para penjual pupuk ini ya ada yang nakal. Dulu kita pernah datangin, jadi ya kami sampaikan bahwa kalau ini terus dilakukan maka siap-siap saja gitu, siap di hukum karena ini melanggar. Betul. Jadi insya Allah kalau untuk urusan itu, ini kan kami sedang berjuang untuk mendatangkan pupuk dari pusat. Alhamdulillah tadinya tidak ada kuota, tapi alhamdulillah dibantu oleh pemerintah pusat dan pupuk dapat. Kemudian masalah harga itu ya kestabilan harga produk hasil kan sudah ada harga standar. Ya. Kalau kaitan dengan itu ya hanya kenakalan beberapa orang itu kali ya yang memainkan harga ya. Mungkin itu bisa ditertibkan tuh. Bisa. Dan akhirnya para petani yang udah luar biasa berusaha bahkan meminjam uang untuk modal beli obat segala macam untuk bawang, tapi begitu hasilnya dijual, waduh harga sudah turun gitu kan, jatuh dan boro-boro dapat untung untuk bayar hutang ini saja nggak cukup katanya gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa dibantu mungkin ditertibkan gitu ya. Ya ada beberapa langkah-langkah kalau untuk meningkatkan harga. Dulu juga pernah kami berjuang untuk urusan jagung. Alhamdulillah kan. Jadi dulu tuh bahkan tim saya sendiri juga ragu harga jagung ini bisa naik ke harga 4.000 dulu. Tapi alhamdulillah sekarang harganya 5.000 lebih bukan 4.000 lagi. Dan lebih alhamdulillah produk jagung ini diolah dulu di sini sebelum dikirim secara utuh keluar kali ya. Bahkan Bupati sebelumnya juga menyampaikan bahwa gimana cara AKJ janjinya bisa menaikkan harga jagung 4.000. Bekas saya ini udah 8 tahun 9 tahun sudah pernah memimpin dan saya sudah berupaya maksimal. Tetap nggak bisa. Iya, bahkan tim saya sendiri juga ragu-ragu. Kadang-kala ketika saya menyuarakan masalah harga meningkatkan harga jagung supaya menaikkan harga jagung, mereka pesimis. Ada pesimisnya lagi. Gimana tekniknya sehingga Abang bisa menjaga harga tadi ini harga seperti tekniknya saya memantau harga di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta itu kan harganya lumayan tinggi sebagai harga acuan ya. Jadi dulu harganya 4.800 di Surabaya. Saya datangi ke perusahaan yang membutuhkan jagung, yang mengolah jagung. Saya langsung datangi ke sana. Dan saya bertanya kira-kira mereka udah tahu mutu jagung kita itu luar biasa bagus. Jagung super katanya. Karena lainnya stabil. Iya. Saya tanya mereka kira-kira harga jagung dulu itu berapa? Mereka menjawabnya 4.700, 4.800. Tinggal sekarang kan kita potong transportasi
Saya hitungnya gitu-gitu, jadi nggak perlu harus muluk-muluk lagi. Iya. Jadi saya kalau harga jagung itu di sana 4748, ya tentunya harus bisa naik dari 3.150 itu. Iya. Kalau dipotong transportasi 100-200 rupiah kan, tentu kita bisa menjual harga jagung ini 45-46. Maka saya berani bilang bahwa harga jagung itu insya Allah lah kami akan perjuangkan minimal 4.000. Baik. Dan terbukti sampai 5.600. Dapat ya, luar biasa Sobat Inspirasi. Dulu bahkan ribut besar di DPR sana. Ya. Dulu waktu saya datang ke sana, saya ingin tahu apa sih yang jadi persoalan. Ternyata mereka minta dari 3.150 itu naik 50 rupiah dari 3.200. Alotnya luar biasa. Sampai jawaban dari para pengusaha pemilik gudang jagung di sini tidak mampu menaikkan 50 rupiah. Tapi bisa dilakukan oleh seorang AKJ. Jadi 1.3.150 ke 32 saja itu sampai ribu besar. Tapi begitu kami coba kami berjuang, alhamdulillah. Harga pertama di angka 43, 44, naik terus sampai ke 56, di titik 56. Itu yang akan kami lakukan di komoditi lain juga. Mudah-mudahan tadi komoditi berupa porang, ikan, sapi dan lain sebagainya tadi bisa dimaksimalkan pengolahannya begitu ya, baik dari penanamannya terus sampai mungkin pemasarannya. Jangan sampai juga masyarakat kita udah bergiat untuk menghasilkan, tapi pemasaran atau penampungnya akhirnya memang nggak mendapatkan tempat gitu. Itu malah rugi jadinya ya. Mudah-mudahan bisa dijaga sama Bang KJ. Satu lagi mungkin yang tidak luput dari seorang calon kepala daerah pada saat melakukan kampanye, tentunya selain menyampaikan visi misi dan satu hal yang mungkin menjadi ketakutan mungkin bagi pejabat lama, begitu sang calon ini menang, ada ketakutan di Bapak Sila segala macam gitu kan, dan ini bukan suatu hal yang sangat baru gitu. Dan saya ingin langsung nanya kepada beliau nih, apakah beliau menggunakan trik atau cara seperti itu untuk reformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Dompu? Bisa dijelaskan Bang? Cara-cara balas dendam. Balas dendam seperti itu. Dan kalah keluar. Betul. Gitu ya. Ada kan isu seperti itu di sini? Ada isu seperti itu, tapi bukan dari kami. Oh gitu. Itu lain. Oke. Tapi pada kenyataannya Abang tetap mengakomodir siapapun yang memiliki jabatan walaupun beda. Iya. Jadi saya lebih mengarah ke profesionalitas. Bukan. Ya ada politiknya, tapi nggak terlalu kental. Yang kita utamakan itu karena kita berpikir menempatkan orang yang sesuai dengan latar belakang ilmu itu paling bagus, paling baik untuk daerah kita. Iya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan itu, maka ya yang terdampak nanti ya daerah yang akan merasakan. Tapi dari orang-orang yang mendukung Abang pasti menginginkan ya mau dong saya bantu Abang, sebentar Abang nggak mau memberikan posisi itu buat saya, ada tuntutan begitu kan? Tapi gini, jadi saya memang dulu udah menyuarakan bahwa yang paling utama ya yang saya tegaskan dulu itu bahwa menurut saya menempatkan orang itu yang paling penting itu jangan atas dasar hubungan kekeluargaan. Itu yang paling utama. Jadi pandanglah seluruh masyarakat Dompu itu ya bagian dari keluarga kita. Semua, betul. Ya memang kalau dilihat dari runutan silsilah kita ya, di urutan di turunan keempat kelima pasti nyambung ketemu semua. Jangankan di Dompu, digabung dengan Bima pun dia akan bersatu menyatu. Lalu orang lain itu siapa di daerah ini? Itu yang saya selalu suarakan. Jadi ketika menang, saya semakin kental berpikir untuk gimana caranya pemerintahan kita ini lebih baik dari pemerintahan yang dulu. Bukan berarti yang dulu itu tidak baik atau jelek. Saya harus lebih meningkatkan mutu daripada para pihak. Dan alhamdulillah tim saya itu hebatnya juga. Jadi saya mulai dari berjuang, kemudian setelah perjuangan berhasil juga sama mereka itu ikhlas. Mereka luar biasa menurut saya. Dan saya meyakini bahwa ini memang dipilah-pilah gitu oleh yang di atas. Jadi siapa yang menjadi bagian dari saya merasakan itu. Tidak banyak tuntutan mulai dari awal-awal perjuangan.
sampai saya menang pun mereka selalu menghormati keputusan saya. Mereka segera terdiam dan mengiyakan. Ada banyak dari tim saya itu yang awalnya menolak, ingin berontak, tapi setelah saya berikan pemahaman, pengertian, oh ya benar katanya AKJ. Luar biasa, kita berharap pemerintahan yang bersih tetap dijalankan oleh beliau selama menjalani masa pemerintahan sampai tahun 2024 nanti ya. Iya, ada juga ini tambahan mungkin ya. Ini bukti bahwa saya tidak mengedepankan saudara atau keluarga dekat saya. Jadi ada adik kandung saya di Dompu ini. Dia sebenarnya udah layak kita promo ke Kabit, salah satu Kabit. Dan ada dorongan dari seluruh pejabat bahwa adik-adiknya Pak Bupati itu udah layak. Kasihlah gitu tempat ya. Iya. Tapi saya bilang iya sih memang udah layak, udah pantas. Tapi saya mau mempertegas bahwa saya juga udah sampaikan ke saudara saya, ke adik saya bahwa nggak usah terlalu nggak usah terlalu menginginkan kita yang terdepan. Jadi biarkan yang lain, yang lebih senior. Itu mungkin. Jadi kalaupun ada yang protes, saudara sekandung adik saya sendiri pun gitu ya bahasanya tidak diberikan fasilitas itu gitu. Kalau pemerintahan yang dulu ya Bapak ini yang cari tahu sendiri gimana dengan Dompu di dimanapun gitu. Itu saya mampu buktikan bahwa keluarga saya sendiri pun ya tidak harus mereka lah gitu, intinya. Orang lain pun masih saudara kita, masih keluarga kita, hanya saja agak jauh hubungannya. Oke, Sobat Interaksi, ada satu hal yang mungkin bagi saya juga miris nih Bang, potensi wisata. Kita tahu bahwa saat ini Bali, Lombok, dan bahkan langsung nyebrang ke timur itu wisatanya benar-benar terarah dengan baik, bahkan dengan sangat baik gitu ya. Sementara Bima, Dompu, Sumbawa lah pada umumnya begitu ya. Benar-benar akhirnya ya udah dijadikan tempat singgah pun tidak semaksimal yang memang seperti diharapkan begitu ya. Dan sementara di Dompu sendiri kita tahu punya potensi wisata yang sangat luar biasa, pantai yang sangat eksotis, terus potensi budaya, wisata budaya alami pun luar biasa begitu ya. Ini sangat mubazir kalau memang nggak dimaksimalkan pemanfaatannya gitu ya. Kira-kira menurut Abang nih, apa kendala yang selama ini dan kira-kira ke depan Abang mau ngapain untuk mengangkat potensi wisata yang kendalanya jadi lagi-lagi tapi ini tolong jangan diartikan bahwa saya merendahkan atau meremehkan pemimpin yang dulu. Baik. Jadi sebenarnya mereka lebih mengarah ke untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dompu itu hanya berpikir tentang pertanian, perkebunan, perikanan. Artinya prioritas tidak ada di bidang pariwisata itu. Iya, padahal sebenarnya kan Bali bisa tumbuh hebat itu ya dari pariwisata. Dan kita tidak kalah sebenarnya destinasi yang ada di daerah ini. Betul. Sangat hanya luar biasa. Kita mau menyentuh atau tidak saja. Di zaman periode tahun 2000 dulu, itu zaman periode pertama Haji Abu Bakar Ahmad, alhamdulillah seperti di Pantai Lakei. Lakei itu sangat dulu viral banget kan, bahkan jadi tempat tempat diadakan itu surfing internasional dan kesini-sini malah tenggelam ya. Iya, setelah itu tenggelam. Fasilitas di sana pun pada saat kami juga datang tahun lalu itu udah sangat nggak layak lagi di beberapa tempat-tempat umumnya kayak ini gitu ya. Nah, Abang dalam lesu banget. Kondisi pariwisata kita sedang. Bagaimana Abang untuk promosinya kah, perbaiki infrastrukturnya atau apa yang akan Abang lakukan untuk memperbaiki? Iya, insya Allah akan mengarah ke sana. Jadi kita tingkatkan infrastruktur, itu baru para tamu-tamu mancanegara atau tamu dari luar daerah mau berkunjung ke sini. Jadi dia harus dibuat nyaman gitu. Betul. Mungkin perlu berkolaborasi juga dengan dua pemerintahan yang lain yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima, karena memang pintu masuknya ada di Kabupaten Bima bandara, lalu akses mereka menuju ke Dompu pun ada akses jalan yang memang harus dijaga kualitasnya, terus fasilitas penginapan juga harus benar-benar dijaga. Itu gimana tuh Abang memolakan untuk sampai dengan tahun 2020? Jadi memang penganggaran dari setelah 2005 itu penganggaran untuk dunia pariwisata itu berkurang. Jadi hanya berapa ya?
Padahal kan ini sangat membutuhkan anggaran kalau Betul. wisata, promosi wisata itu. Ya itu tadi, infrastruktur itu kan lumayan lah, biayanya agak besar tapi kan menjanjikan. Betul. Kalau misalkan 2-3 destinasi itu bisa kita kembangkan, kita fokus, mungkin kita akan mendapatkan PAT yang besar sehingga mampu menutupi pengeluaran. Kalau di Jakarta, kami bermukimnya kan di sana, jadi kami juga sering diundang oleh wilayah lain, kayak dari Lombok lah, dari Bali, dari NTT. Pada saat mereka melakukan event-event besar di Jakarta, artinya ada event yang dilakukan secara skala besar untuk mempromosikan potensi yang ada di daerah masing-masing. Ya memang sih saya melihat khususnya di Pulau Sumbawa masih sangat minim gitu ya. Dari Bima, Dompu, Sumbawa pun begitu. Jadi hampir boleh dibilang event yang skala besar yang ada di Jakarta sebagai pusat atau jendelanya kita di dunia itu masih sangat minim sekali begitu. Apakah ada rencana atau mungkin mau melakukan sesuatu hal gebrakan begitu untuk mempromosikan potensi Dompu secara masif begitu di tingkat nasional di Jakarta begitu? Ya saya sudah pernah ke Kementerian Pariwisata, kami sudah pernah membawa proposal, terus kemudian minta bantuan lah kepada Pak Sandi Uno. Untuk tidak hanya melirik ke daerah-daerah tertentu saja. Boleh lah sebut timur. Dompu ya, Dompu juga butuh disentuh. Kebetulan kita ini kan punya kita di Pantai Leke. Pantai Leke, prima dona banget. Ya ombaknya itu kan nomor 2 di dunia. Jadi kalau itu bisa ditingkatkan, ya mungkin bisa ini melampaui daerah-daerah lain. Ya. Yaitu. Lagi-lagi Sobat Inspirasi kita menaruh harapan kepada Abang AKJ ya untuk meningkatkan promosi atau mungkin meningkatkan fasilitas untuk menunjang kegiatan pariwisata sehingga wisata di Dompu bisa bergeliat dan bergejolak lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Di mana Pantai Leke yang kita sama-sama tahu menjadi primadonanya para surfer dari dunia begitu ya. Kurang lebih begitu ya Bang. Kemudian juga jadi Riparda juga ini sampai hari ini belum selesai dibahas. Itu juga modal kita untuk meminta dukungan pusat untuk provinsi. Apa tadi? Riparda, apa itu? Rencana Induk Pariwisata daerah ya. Jadi itu harus punya itu. Itu udah diajukan ke sudah mau final. Sudah mau final di sininya untuk diajukan ke pusat gitu ya. Mudah-mudahan tidak segera selesai itu. Insya Allah. Nah kalau dari saya kembali ke masalah budaya, pada tayangan SCPD sebelumnya kami menanyakan episode di mana kami menghadirkan sosok budayawan yang kami kenal dari Dompu, namanya Daya atau Ibu Nur Harida. Di situ ada harapan sebenarnya dari beliau sebagai pegiat budaya sangat miris dan bahkan merasa aduh tolong dong diperhatikan begitu ya, di mana generasi Dompu khususnya mereka tidak memiliki tempat untuk mendapatkan rujukan informasi, melihat literasi, membaca buku dan lain sebagainya yang terkait sejarah tentang budaya begitu ya, dalam bahasa ini ya museum atau sesuatu lah begitu ya. Jadi beliau sangat berharap supaya pemberitaan yang saat ini bisa menghadirkan itu untuk ada generasi muda, ada tempat nongkrong yang keren tapi edukatif begitu. Ada rencana itu Bang? Ada rencana itu dan saya sudah sampaikan ke para senior, tokoh-tokoh budaya kita. Jadi termasuk di organisasi Sultanan Dompu. Saya sampaikan bahwa kemarin kami berkunjung ke PT STM, ke Tambang Emas, melakukan eksplorasi di daerah kami. Ya kami minta lah gitu, jadi mendukung infrastruktur yang ada di Dompu ini apalah yang bisa dibantu, termasuk itu tadi. Salah satunya itu museum ya. Museum Pusat Budaya, kemudian Islamic Center. Dan niat saya di sini jadi nyambung dari taman depan pendopo ini ke sana sampai di lampu merah sana. Semua SMA ataupun apapun itu dipindah. Nanti fokus di situ. Bakal jadi sesuatu hal yang keren begitu. Pariwisata, religinya ada, budayanya ada, semua ada di situ. Jadi Bu Nur Haya tadi Dau itu udah terjawab oleh Bang AKJ ya, apa yang Bu Dau minta tadi. Insya Allah dari Dau kita akan bantulah
apa yang ada dalam pikirannya Dedau itu kita akan jalankan. Tapi secara ini Bang, eksistensi beliau-beliau ini sebagai pegiat budaya ataupun menggali identitas Dompu, memang belum, nggak tahu apakah belum ada fasilitas atau enggak. Mereka memang cenderung melakukan penelitian, pencarian informasi itu secara sendiri-sendiri tanpa diakomodir secara resmi sebagai satu lembaga atau ya dalam bentuk penelitian atau dalam terbitan buku seperti itu. Kira-kira apa mungkin bisa memberikan apa ya bentuknya kepada mereka supaya apa yang mereka perjuangkan itu bisa mendapatkan tempat, akhirnya ya secara sah ini dianggap sebagai sesuatu hal yang legal dan bisa diakui gitu. Ya. Tentang menghargai leluhur itu yang saya mau bangun. Contoh seperti ASI di Dompu ini kan sudah roboh lah. Betul. Tidak ada bentuk fisiknya. Memang ada dulu ada ada. Nantilah kita coba perjuangkan untuk membangun kembali, insya Allah. Dan semoga juga kegiatan atau giat yang dilakukan oleh kawan-kawan yang getol tadi untuk menggali sejarah atau identitas Dompu dan mendapatkan tempat lah dalam arti apa yang mereka temukan, apa yang mereka dapatkan diakui lah, akhirnya masuk ke penelitiannya lalu diterbitkan dalam bentuk jurnal seperti itu ataupun dalam bentuk buku begitu ya. Mudah-mudahan Bang Akaje bisa membantu beliau-beliau ya supaya Dompu punya identitas seperti yang beliau-beliau harapkan. Mungkin Dompu pasti punya identitas, tapi menurut beliau-beliau yang saya ada di podcast kami sebelumnya butuh identitas yang memang benar-benar ini menjadi kebanggaan generasi Dompu dari zaman ke zaman begitu ya Bang ya. Sebelum kita mengakhiri diskusi, saya ingin menanyakan pertanyaan pendek dan berharap Bang Akaje juga menjawabnya secara cepat begitu ya. Bang Akaje lebih senang menjadi pengusaha atau menjadi bupati? Bupati. Kenapa? Karena kita bisa membantu banyak orang. Bisa membantu banyak orang. Masyarakat lemah, ekonomi lemah itu bisa jadi prioritas untuk dibantu. Karena emang saya terbiasa melakukan itu. Jadi dengan menggunakan kemampuan pribadi saya. Jadi sebatas yang saya bisa saya mampu. Tapi sekarang kan saya sudah jadi bupati dan ada banyak program pemerintah yang bisa kita dorong ke mereka yang lemah. Selama menjalani pemerintahan kurang lebih 6 bulan, apa menurut Abang, mungkin kalau bilang gagal mungkin terlalu ini, atau apa yang kira-kira menurut Abang, aduh saya nih nggak berhasil melaksanakannya begitu, ada kan? Enggak juga. Atau sebutkan poin apa yang berhasil yang udah Abang capai gitu selama 6 bulan pertama begini. Saya ingin menggali dari seluruh pejabat yang ada di Dompu lah. Kita sering turun ke PD itu. Saya menyampaikan bahwa daerah ini sedang teriak minta tolong, ibaratnya begitu. Jadi kalau bukan kita, siapa yang akan membantu mengurus? Ya, maksud saya ingin mengajak semua pihak, bukan hanya pejabat pemerintah saja, juga masyarakat umum, bahwa kalau kita berkolaborasi dalam mengurusi persoalan-persoalan daerah ini, insya Allah tidak ada hal yang sulit yang akan kita lakukan, kita kembangkan, kita kerjakan. Kalau ini dilakukan bersama. Apa yang Abang paling sukai dari Dompu? Saya suka destinasinya, suka budayanya, suka. Yang tidak disukai dari Dompu ada? Yang tidak disukai, tapi mungkin semua daerah ya, jadi artinya tidak disukai, tapi Abang punya cara gitu untuk bagaimana supaya yang tidak disukai ini menjadi enak atau disukai begitu. Adakah itu? Sebenarnya ini berlaku umum seluruh daerah. Kadangkala masyarakatnya atau orang-orang tertentu di dalam daerah itu ada yang suka menilai dia belum tahu sih ke dalamnya. Contoh saya ya. Di saya selama bupati, lalu ada banyak sentilan-sentilan kritikan yang sangat pahit tanpa solusi. Walaupun itu memang sebagai seorang pemimpin ya harus mampu menghadapi situasi seperti itu. Tapi kadang-kala tidak adil gitu. Jadi menyatakan bahwa AKJ itu yang niatnya nggak lebih dari sama seperti yang lain. Tinggal Abang tunjukkan saja selama. Sementara saya ya kan kita yang tahu tentang hati kita kan. Kok berani sekali mereka menyatakan bahwa saya ini
tidak bedanya seperti yang dulu-dulu. Saya ingin mencoba menjadi pemimpin terbaik. Oke. Kita sama-sama nantikan Sobat Inspirasi ya. Jadi apa yang ya mohon maaf mungkin tanda-tanda kutip nyinyir ya terhadap AKJ itu seperti apa begitu. Iya. Tapi benar-benar terbantahkan nanti. Nah, Bang AKJ, Insya Allah. saya ingin Abang menyampaikan pesan yang inspiratif buat Sobat Inspirasi kepada generasi muda khususnya bagaimana mereka mungkin harus mencintai apa yang mereka sukai lalu melakukan sesuatu apa yang mereka sukai khususnya mungkin bermanfaat. Silakan Abang AKJ sampaikan. Ya, untuk masyarakat Dompu seluruhnya, tidak terbatas siapapun itu, saya berharap kepada semua untuk betul-betul berpikir bahwa kita hidup hanya sekali, kemudian kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk daerah kita, untuk bumi Garewe Pahu, mari kita lakukan. Jangan menunggu dan jangan berpikir bahwa apa yang telah dilakukan oleh orang lain itu salah. Kita lebih berpikir bahwa kalau bukan saya, Dompu ini nggak akan hebat gitu. Jadi saya maunya masyarakat Dompu itu semua punya hak untuk menyematkan pada dirinya itu bahwa saya ini adalah pahlawan bagi daerah saya. Semua berhak untuk itu. Tidak usah takut atau ragu. Jadikan dirimu menjadi diri yang bermanfaat buat dirimu, buat keluargamu, dan buat daerahmu. Gitu ya. Sepakat. Baik Sobat Inspirasi, kulikan kami terkait tadi sosok dari Bang AKJ atau Abdul Qadir Jailani yang punya visi atau moto jargon menjadikan Dompu sebagai kota yang masyhur dengan jarak pasakanya bisa terrealisasi dengan sangat baik, dan tentunya apa yang kami kulik tadi bisa menjadi nilai inspirasi buat Sobat Inspirasi sekalian. Dan kami berharap Sobat Inspirasi seperti tadi pesan terakhir, jadilah dirimu, lakukan apa yang terbaik menurut dirimu dan tentunya memberikan manfaat buat dirimu, keluargamu dan lingkungan sekitarmu. Terima kasih Sobat Inspirasi, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Bang AKJ. Sampai lincah ya kalau menyampaikan sesuatu. Tidak dengan kita ini memang profesi ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.